Benarkah ikatan itu memperbolehkan hubungan intim laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan? Pendapat ulama tafsir atas konsep milkul yamin dan hukum onani. Sesungguhnya milkul yamin adalah akad atau hubungan kepemilikan seorang tuan terhadap budak atau hamba sahaya, baik budak yang diperoleh dari peperangan, dari hasil pembelian, maupun sebab kepemilikan lainnya yang dibenarkan syariat. Sehingga dengan akad atau hubungan ini, seorang pemilik budak perempuan diperbolehkan berhubungan intim dengan budak perempuannya dengan beberapa ketentuan. Demikian sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama fikih. Antara lain yang kita lihat dalam petikan berikut ini. Yang artinya, tidak halal bagi seorang laki-laki berhubungan intim dengan seorang perempuan tanpa nikah kecuali laki-laki itu adalah pemilik bagi perempuan tersebut, mil al-yamin, berdasarkan ayat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mukminun, 23:57. Dengan mil al-yamin, seorang tuan boleh berhubungan intim dengan budak perempuannya, yang kemudian disebut dengan syariah, tanpa mengadakan akad nikah. Bahkan, sekiranya ia melakukan akad nikah, maka akad nikahnya tidak sah. Ini bukan berarti si tuan berhubungan intim tanpa akad atau ikatan longgar suka sama suka. Justru yang membolehkan hubungan itu sendiri adalah akad milik, yang disebutkan oleh para ulama fikih statusnya lebih kuat daripada akad pernikahan. Sebab akad milkul yamin, selain melahirkan hak manfaat, juga melahirkan hak untuk hubungan intim. Kepemilikan seorang tuan terhadap budak perempuannya membolehkan hubungan badan dengan budak tersebut tanpa akad. Artinya, hubungan intim si tuan dengan budak tersebut tidak membutuhkan akad nikah. Sekiranya, ia mengadakan akad nikah untuk dirinya dengan budak tersebut, maka akad nikahnya tidak sah. Dan dengan akad nikah itu, si budak tak berubah statusnya menjadi istri. Menurut Ibnu Qudamah, pasalnya kepemilikan budak melahirkan kepemilikan manfaat sekaligus kebolehan bergaul, hubungan intim. Maka tidak boleh berkumpul dengan akad nikah, suatu akad yang lebih lemah darinya. Sehingga bila seorang laki-laki merdeka menikah dengan seorang budak perempuan, yang bukan miliknya, kemudian budak yang dinikah itu dijadikan budak miliknya, maka batallah pernikahannya, karena tergeser akad milik. Lihat, Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Kuwait, Darussalasil, 1427H, Jilid 11, hal 297. Namun, milkul yamin tak serta-merta membolehkan hubungan intim. Masih ada sejumlah ketentuan lain. Karena itu, para ulama menguraikannya, mulai dari asal-usul kepemilikan, milkul yamin, budak tersebut hingga di saat si budak tersebut melahirkan anak dari tuannya. Pertama, kebolehan seorang tuan berhubungan intim dengan budak perempuannya, disyaratkan budak tersebut adalah milik penuh, bukan milik bersama dengan orang lain, kongsi, baik dimiliki langsung dari hasil peperangan, pembelian, pemberian, dan sebab-sebab kepemilikan lain yang dibenarkan oleh syariat, bukan hasil curian atau rampasan. Namun, menurut Ali Al-Syabuni kepemilikan budak dari hasil peperangan melawan orang-orang kafir diutamakan, berdasarkan seruan Allah kepada nabinya, "Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, milk al-yamin, dari apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu." Quran Surat Al-Ahzab, 33:50. Adapun alasan mengapa budak yang diperoleh dari peperangan, ghanimah, lebih utama dari budak-budak perempuan yang diperoleh dengan cara lain, karena peperangan membutuhkan perjuangan besar dan mengalami kesulitan tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan cara membeli, diberi, diwarisi, dan seterusnya. Lihat, Syekh Muhammad Ali Al-Syabuni, Syafwah Al-Tafasir, Kairo, Daru Al-Syabuni, 1997, Jilid 2, hal 488. Berdasarkan syarat di atas juga dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh berhubungan intim dengan budak perempuannya yang dimiliki bersama-sama dengan orang lain, berapapun kecilnya kepemilikan orang lain tersebut. Demikian pula budak yang statusnya setengah merdeka. Sebab, dengan begitu kepemilikannya tidak penuh. Hanya saja, jika terjadi hubungan intim antara si tuan dengan budak perempuan yang dimiliki bersama tidak dikenai hukuman zina, karena syubhat. Cukup dengan dijatuhi hukuman ta'zir. Kemudian, jika si budak hamil maka anaknya dinasabkan kepada tuannya tadi. Selain itu, milkul yamin ini tidak berlaku sebaliknya. Artinya, seorang perempuan yang memiliki budak laki-laki, tidak boleh berhubungan intim dengannya hanya karena memilikinya. Tidak ada perdebatan tentang ini di kalangan ulama ahli fikih. Kedua, keberadaan budak perempuan beragama Islam atau kitabiyah, Yahudi dan Nasrani, jika tuan yang memilikinya adalah Muslim.
Sehingga jika budak itu beragama Majusi atau penganut paganisme tidak diperbolehkan bagi tuannya yang muslim walaupun terikat milkul yamin. Ketiga, di antara rahasia di balik kebolehan berhubungan intim dengan budak perempuan, pada zaman itu, adalah untuk menjaga kehormatan si pemilik budak, menjaga kehormatan si budak perempuan agar tidak cenderung kepada perbuatan nista, zina, dinasabkannya anak-anak dari budak perempuan kepada tuannya. Dimerdekakannya anak-anak yang lahir dari pergaulan budak perempuan dengan tuannya. Disandangkannya julukan, Walad, kepada budak perempuan tersebut setelah melahirkan anak, dan merdekanya budak perempuan tersebut setelah kematian tuannya. Keempat, berbeda dengan pernikahan, milkul yamin diperbolehkan menggabungkan antara seorang budak perempuan dengan saudara perempuannya, atau dengan anaknya, atau dengan ibunya, atau dengan bibinya. Begitu pula jika pernikahan dibatasi oleh jumlah, maka milkul yamin boleh memiliki budak perempuan yang dicampuri lebih dari 4 selama tidak ada penghalang. Namun, itu sebatas dalam akad milkul yamin. Adapun jika si pemilik berlanjut pada hubungan intim, maka ada ketentuan lain. Di antaranya jika seorang tuan bergaul dengan salah seorang budak perempuan, maka tidak boleh menggauli anak atau ibu budak tersebut. Kelima, budak perempuan yang digauli tidak ada hubungan mahram dengan tuannya, baik mahram muabbat maupun mahram muakkad. Ini artinya, dengan milkul yamin, seorang laki-laki tidak boleh menggauli mahramnya, baik karena nasab, persusuan, maupun perkawinan, seperti ibu, anak perempuan, dan menantu. Bahkan, budak perempuan yang berstatus mahram tuannya, langsung merdeka walaupun baru sekadar dibeli. Keenam, setelah seorang laki-laki bergaul dengan seorang budak perempuan, maka baginya diharamkan menikahi ibu atau anak dari budak perempuan tersebut, layaknya yang diharamkan dalam pernikahan dengan perempuan merdeka. Ketujuh, budak perempuan itu bukan pula istri dari orang lain, tidak sedang menjalani masa iddah, tidak sedang masa istibra dari kehamilan, membuktikan kosongnya rahim. Kedelapan, jika memiliki dua budak perempuan melalui akad milkul yamin, maka si tuan mereka boleh memilih salah satunya. Tidak boleh kedua-duanya, kecuali setelah dikeluarkan dari kepemilikannya seperti dijual atau dinikahkan dengan yang lain. Diperbolehkan menyatukan dua budak perempuan bersaudara, atau sejenisnya, seperti ia dengan bibinya, dalam milkul yamin. Namun, jika si tuan mencampuri salah satunya, maka yang lainnya haram sementara. Jika menggauli yang kedua, maka ia berdoa. Ini adalah pendapat jumhur. Mereka beristidlal dengan haramnya dua perempuan bersaudara sebagaimana telah ditetapkan dalam Nass Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, dan menghimpunkan, dalam perkawinan, dua perempuan yang bersaudara. Quran Surat Al-Nisa, 4:23. Ini berlaku mutlak. Sehingga keharamannya masuk ke dalam pernikahan maupun milkul yamin. Masih ada beberapa ketentuan tentang sistem perbudakan dan pernikahan yang berkaitan dengan milkul yamin. Namun, inilah sekilas gambaran milkul yamin yang membolehkan hubungan intim tanpa ikatan pernikahan, akad nikah, tapi ikatan milik, akad milik, yang statusnya lebih kuat. Terkait dengan milkul yamin ini, kita pun tak bisa melupakan sejarah bahwa praktik perbudakan itu memang pernah ada di muka bumi, bahkan diakui dalam syariat kita. Islam sendiri tak mungkin menghapus sistem itu secara sekaligus. Namun, kita yakin bahwa Al-Quran datang secara bertahap dengan semangat menghapus sistem itu. Banyak ayat yang menunjukkan spirit Islam dalam memberantas sistem perbudakan, di antaranya ayat tentang pendistribusian zakat, yang salah satunya diperuntukkan untuk memerdekakan budak. Belum lagi dalam dimensi hukum lain. Kafarat akibat salah membunuh atau bersenggama siang hari di bulan Ramadan, misalnya, di antara dendanya adalah memerdekakan budak. Bahkan, hubungan intim sendiri antara seorang tuan dan budaknya, jika kemudian si budak melahirkan anak, anak itu harus dimerdekakan, serta si budak sendiri dimerdekakan setelah kematian tuannya. Islam juga memberi hak seseorang memperoleh warisan dari budak yang telah ia merdekakan. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu alam. Ustadz M. Tatamwijaya, alumni PP Raudatul Hafiziyah Sukaraja Sukabumi, pengasuh Majelis Taklim, Syubbanul Muttaqin, Sukanagara Cianjur, Jawa Barat. Sumber, https://islam.nu.org/id Nikah keluarga, konsep milkul yamin hubungan seks tanpa perkawinan dalam kajian fikih CXWF.